wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruh atau ada 3 organ dalam tubuh manusia yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di ayat ini yang pertama adalah as-sam'a. As-sam'a yang artinya pendengaran. Telinga kita yang Allah berikan ini punya fungsi, tentunya fungsinya adalah fungsi yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga ketika kemudian telinga kita ini tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, maka kita menyalahi aturan yang ada. Wal basar, al basar artinya adalah penglihatan. Penglihatan ini juga Allah memberikan supaya digunakan untuk sesuatu yang Allah perintahkan. Sehingga ketika penglihatan kita kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang maksiat, maka ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah al-fuad atau hati. Yang menarik adalah kenapa kok dipisah antara tiga organ ini. Hati, kemudian penglihatan, dan juga pendengaran. Ternyata kalau di runut ini 3 organ ini yang Allah berikan ketika di awal kita lahir itu juga yang pertama berfungsi itu adalah pendengaran. Ketika bayi baru lahir, yang paling utama berfungsi adalah pendengaran. Baru kemudian penglihatan, baru nanti ketika sudah sejak atau beranjak anak-anak dia bisa merasakan. Dalam kitab Irsyad Al-Ibad ila Sabil Rasyad dijelaskan di sini ada sebuah perintah tentang wajibnya kita bertaubat saat setelah melakukan sebuah kesalahan. Di sini dikatakan oleh Syekh Izzuddin Abdussalam, at-taubah wajibah fawran min kulli dzambin walau shaghiran. Bahwasanya taubat itu wajib bersegera. Fawran artinya bersegera. Min kulli dzambin, dari segala jenis dosa. Walau shaghir, walaupun dosa itu adalah dosa yang kecil. Kemudian beliau lanjutkan faman akharaha zamanan yas'uha kana 'asiyan. Orang yang menunda waktu taubat walaupun hanya beberapa saat, karena 'asiyan, maka dia menambah dosa baru. Dia ini bermaksiat dengan maksiat yang baru. Karena apa? Bitakhiriha, karena dia mengakhirkan taubat tadi. Dengan apa taubat itu? Mungkin yang paling mudah kita lakukan ketika setelah melakukan sebuah kesalahan adalah dengan beristighfar. Kita langsung astagfirullahaladzim. Itu sudah masuk dalam taubat. Karena yahtaju ilaiha 'ala dzambi al-mutaqaddim wa yajibu tajdiduha at-taubah. Wa kadzalika yataqarrar isyanuhu bi taqarruril azminah al-muttasi'ah. Jadi kalau misalkan kemudian hal itu berulang-ulang dilakukan, maka dosanya itu juga akan semakin bertambah. Semakin waktunya diperpanjang, maka juga semakin dosanya bertambah. Maka dia harus membutuhkan taubat yang lebih banyak lagi. Kemudian dikatakan juga fa illam yujaddiduha faqad 'asa ma'siyatan jadidatan tajibu at-taubah minha. Ketika belum memperbarui taubat tadi, maka dia bermaksiat lagi, yujaddidu al-maksiyah. Jadi menambah
Dia kalau misalkan mengetahui rangkaian dari dosa itu, maka dia harus bertaubat satu persatu dari taubatnya. Alat tafsir. Wala yakfihi taubah wahidah. Tidak cukup hanya dengan satu taubat. Fataubah min jumlatil dzunub min ghairi dzikri tafasiliha ghairu shahihah. Jadi taubat dari segala jenis dosa yang pernah dilakukan min ghairi dzikri tafasiliha, tanpa menyebutkan rinciannya yang pernah dilakukan, ghairu shahihah, tidak sah. Ini yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ada satu kalam hikmah yang tertulis juga di sini. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis. Raqsul hikmati makhafatullah. Jadi puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Jadi untuk membentengi diri dari segala jenis perilaku negatif, baik itu yang menimbulkan dosa, maksiat dan sebagainya, itu adalah dengan kita menghadirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut hanya kepada Allah itu adalah ulama. Jadi tidak macam-macam. Al-Quran itu mendefinisikan ulama itu tidak macam-macam. Pintar apa, langsung dikatakan orang yang takut pada Allah. Jadi orang yang walaupun dengan banyak ilmu yang dia kuasai, tapi ketika di dalam hatinya tidak ada ketakutan, maka belum dikatakan dia sebagai ulama. Raqsul hikmati makhafatullah. Karena itu di kesempatan yang mulia di bulan Ramadan ini, sebuah kesempatan yang mulia bagi kita seluruhnya untuk bisa menjadikan muhasabah bagi diri kita, bagi keluarga kita, supaya tidak lagi menunda-nunda. Karena salah satu penyakit dari manusianya adalah at-taswif. Besok masih ada besok lagi masih ada besok. Ini penyakit yang dibisikkan oleh setan, sehingga sering menunda-nunda untuk bertaubat. Karena itu semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Ihdinas siratal